Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Kristiana Bella, NIM 857814408 dari UPBJJ UT Surakarta akan melaksanakan praktikum dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD Modul 2 Kegiatan Praktikum 2 mengenai pencemaran lingkungan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah: yang pertama, sendok teh 1 buah, 2 gelas kimia 600 ml 10 buah, 3 kertas saring, 4 kertas aluminium foil, 5 mistar, 6 kertas untuk label, 7 gelas kimia 1000 ml 1 buah, 8 air ledeng, 9 deterjen serbuk 1 gram, dan 10 kacang hijau secukupnya. Adapun cara kerjanya adalah: yang pertama, menyediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, serta kontrol air ledeng atau PDAM. Lalu menyimpan cairan dengan gelas kimia dan diberi label. Label pertama 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,1%. Kemudian menyediakan larutan. Yang pertama, melarutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng PDAM hingga 1000 ml, kemudian diberi label 100%. Selanjutnya, mengambil 500 ml larutan 100%, lalu ditambahkan air ledeng atau PDAM hingga 1000 ml, kemudian diberi label 50%. Selanjutnya, mengambil 500 ml larutan 50%, lalu ditambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian diberi label 25%. Selanjutnya, mengambil 500 ml larutan 25%, lalu ditambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian diberi label 12,5%. Selanjutnya, mengambil 500 ml larutan 12,5%, lalu ditambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian diberi label 6,25%. Selanjutnya, mengambil 500 ml larutan 6,25%, lalu ditambahkan air ledeng hingga 1000 ml, kemudian diberi label 3,1%. Langkah selanjutnya yaitu menyediakan 6 gelas kimia lain, beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, masing-masing diberi lingkaran kertas saring atau kapas. Selanjutnya, memasukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia, membuang kacang yang mengapung. Selanjutnya, mengambil 10 butir lalu rendam dalam larutan pertama, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, 10 butir dalam larutan 4, 10 butir dalam larutan 5, 10 butir dalam larutan 6, dan 10 butir dalam larutan kontrol. Mengatur kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Mengatur kacang hijau dengan baik agar hilum mengarah ke bawah. Kemudian, langkah ke-7, mengisi gelas kimia yang telah diisi kacang hijau dengan larutan berlabel sama. Langkah ke-8, menutup ke-5 gelas dengan gelas aluminium foil sehingga tidak ada cahaya yang masuk. 9. Melakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Mengukur panjang akar dan mistar. Kacang hijau yang tidak tumbuh akar dianggap memiliki panjang akar 0 mm. Dan langkah terakhir adalah membuat grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam. Adapun hasil pengamatan dapat dilihat di dalam video. Kemudian pembahasannya adalah sebagai berikut. Pada hari pertama, larutan deterjen dan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah 0,5 mm, dan ada 1 biji yang tidak mengalami perkecambahan. Larutan 50% rata-rata panjangnya 1,05 mm, larutan 25% 1,15 mm, untuk larutan 12,5% dan 6,25% rata-rata panjang akarnya sama, yaitu 1,25 mm, dan larutan 3,1% panjangnya 1,4 mm. Sementara pada larutan kontrol
Dan menggunakan air sumur sebagai pembanding, panjang akar mencapai 1,75 mm. Di hari kedua, setelah 48 jam, semua kacang hijau mengalami pertambahan panjang pada akarnya dari semua jenis larutan. Dimulai dari larutan 100% yang pada hari pertama 0,5 mm menjadi 0,95 mm, larutan 50% dari 1,05 mm menjadi 2,1 mm, dan pada larutan 25% panjangnya 2,1 mm. Larutan 12,5% yang semula 1,25 mm menjadi 2,4 mm, begitu juga dengan larutan 6,25% menjadi 2,5 mm, sedangkan larutan 3,1% panjangnya 2,6 mm dari 1,75 mm, dan untuk larutan kontrol menjadi 2,8 mm. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dari percobaan yang setelah saya lakukan, bahwa kecambah pada kadar konsentrasi tertentu atau rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan, tetapi pada konsentrasi tinggi, kecambah tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya akan mati. Demikian pemaparan dari saya mengenai praktikum pada modul 2, kegiatan praktikum 2, pencemaran lingkungan.